Selamat pagi, saudara semua. Shalom, kekasih Tuhan yang berada di mana saja yang beribadah pada pagi hari ini. Saudara, kita ada sukacita, saudara, walaupun di dalam keadaan lockdown, pandemik ini, saudara, kita masih tetap bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Hari ini mari, saudara, di dalam keadaan-keadaan sekarang ini lockdown, pandemik sudah, COVID ini sudah berapa? Hampir 2 tahun loh, saudara. Ya, jadi saya percaya, saudara, kita semua banyak kekhawatiran. Banyak hal-hal yang kita susah, cemas, kecewa, dan mau apa khawatirnya, saudara. Kita takut kena COVID, terus kita mau vaksin, kita takut, kita khawatir kalau kita nanti kena apa, dia bilang side effect-nya. Kalau kita mau pergi belanja juga takut, saudara. Ya, pakai masker sekarang, saudara tahu pakai maskernya sampai 2 double, saudara. Karena kenapa? Karena khawatir, saudara. Takut kena COVID, takut kena virus, saudara. Betul enggak? Khawatir ini, khawatir itu. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak bisnis-bisnis yang tutup loh, saudara, karena bangkrut dan sebagainya. Sayang juga teman-teman yang tidak kerja, saudara. Ada mereka itu yang tidak bisa dapat bantuan dari pemerintah, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kesusahan. Ya, sudah begitu, saudara, ada dalam keluarga, saudara, khawatir, cemas, kecewa, segala macam, saudara, stres, bikin rumah tangga juga jadi tidak tentram, saudara. Rumah tangga jadi kacau, betul enggak? Ya, bisa ribut, ya, satu dengan yang lain, ini satu mau begini, satu mau begitu, saudara. Pokoknya khawatir ini, saudara, bikin kita ini sampai hilang akal, saudara. Belum lagi ada keluarga yang keluarganya sakit, saudara. Seperti saya, ada yang sakit, saudara, masuk rumah sakit, lockdown, tidak bisa pergi lihat, tidak ada satupun yang kunjungi. Jadi kita di rumah itu cuma rasa khawatir, terus pikir ini, pikir itu. Khawatir saat ini, khawatir hari-hari yang akan datang, masa depan yang kita belum tahu pun kita sudah khawatir, saudara. Coba saudara bayangkan. Jadi stres itu, saudara, bisa bikin kita itu sakit loh, saudara. Bisa bikin, saudara tahu kalau banyak orang itu yang bunuh diri juga karena stres dengan keadaan-keadaan begini. Makanya tuh, saudara, saya ini juga ya banyak stres juga, banyak kecewa, banyak pikiran, banyak khawatirnya, saudara. Makanya Tuhan ajar kepada saya supaya harus terlepas dari itu semua, karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya, saudara, sama sekali. Maka saudara, hari ini saya kasih judul khotbahnya, dari kekhawatiran bisa kepada kedamaian ilahi. Jadi kita bisa dari khawatir ini, saudara, tapi Tuhan bisa bawa kita, berikan kita damai sejahtera. Kita mau lihat dari Filipi pasal yang keempat, saudara, coba buka Alkitab saudara, ayat yang ke-6 sampai ke-7 saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara. Jadi kita mau keluar dari kekhawatiran itu, saudara. Kita harus keluar. Kita tidak mau khawatir, itu juga baik, saudara. Seperti ada khawatir sedikit, khawatir, ya sepertinya khawatir begini. Kalau saya mau ke belakang, ke pekarangan rumah saya, itu rumput-rumput sudah panjang, saudara. Belum ada yang potong, saudara. Rumput-rumput kalau sudah tinggi, itu takut ada ular. Dulu itu pernah ada ular, saudara. Ular panjang juga, saudara. Jadi takut ada ular. Jadi kalau kita rasa takut itu, kita hati-hati, itu baik, saudara. Iya kan? Pokoknya khawatir yang itu yang menyelamatkan. Tapi kalau kekhawatiran yang sampai mencekam kita, yang sampai menindih kita, menekan hidup kita, pokoknya bikin hilang damai sejahtera kita, itu tidak bagus, saudara. Makanya surat ini Paulus tulis kepada jemaat Filipi, saudara. Jemaat Filipi pada waktu itu ada keributan sedikit di dalam jemaat, tidak. Jadi
Kalau ada ribut, ada apa tuh, tidak kecocokan, ada problem-problem apa-apa itu kan orang-orang pada bisa hilang damai sejahtera. Nah, Paulus, saudara, kalau kadang itu kalau kita menegur orang atau orang menegur kita, jangan khawatir. Jangan khawatir, serahkan saja sama Tuhan. Kita kesal di dalam hati pikir, iya kamu sih tidak mengikuti, kamu tidak merasakan, yang rasakan saya. Ya, tetapi saudara, Paulus menulis surat ini. Saudara tahu, dia ada di mana, saudara? Dia ada di dalam penjara. Saudara kira-kira di dalam penjara itu tidak ada khawatir, tidak ada cemas, tidak ada pokoknya ketakutan dan sebagainya. Ada, saudara. Ya, ada, saudara. Dan juga saudara tahu Paulus itu dia juga sudah mengalami kekhawatiran, mengalami penderitaan, mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, mengalami kesedihan, tekanan hidup yang luar biasa di dalam pelayanannya. Kalau saudara baca, saya tidak mau baca karena tidak banyak waktu, tapi kalau saudara baca di dalam pelayanan Paulus di surat Korintus pasal 2 Korintus ya pasal 11, 2 Korintus pasal 1, saudara bisa ketemukan Paulus menceritakan penderitaannya dia, saudara. Saya cuma bacakan penderitaan Paulus yang dia katakan di Asia Kecil itu, dia bilang luar biasa, dia bilang kita itu, dia bilang penderitaannya sampai begitu berat bagi kami, saudara. Dia katakan sehingga kami apa tuh telah putus asa juga akan hidup ini, dia bilang. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Oke. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanyalah kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, jadi maksudnya di dalam penderitaan, di dalam kecemasan, di dalam hidup yang susah itu sudah hidupnya tidak keruan, saudara. Tapi Paulus tetap pikirkan kepada Tuhan. Dia tetap fokus pikirannya kepada Tuhan. Dari penderitaan yang sementara itu, tapi dia percaya Tuhan yang akan membantu. Dia tidak mau pakai kekuatan kita sendiri. Makanya kita juga belajar, saudara, hari ini. Kita jangan pakai kekuatan sendiri, tapi mari kita belajar, saudara. Saudara tahu kalau Tuhan Yesus sendiri, waktu Tuhan mau disalib, saudara, mereka di Taman Getsemani itu, kalau saudara lihat di Matius pasal 26, saya kasih ayat ini supaya saudara bisa baca, saudara garis bawah, catat, saudara bisa lihat kembali. Di ayat 37 pasal 26 Matius itu dikatakan begini. Dan yaitu Yesus, dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan Yesus aja bisa rasa, saudara. Rasa cemas, rasa khawatir, saudara. Rasa takut, sedih, saudara. Apa pula kita, saudara? Kalau kita katakan ada orang bilang, nah saya tidak pernah cemas, saya tidak pernah khawatir, saya mau biasa-biasa aja. Ya berarti ya firman Paulus ini ya tidak ada guna buat kita, betul enggak? Tapi saudara, maka saya katakan, jadi saudara, kalau saudara ada rasa takut, rasa apa, tetapi jangan biarkan rasa takut, cemas itu atau kecewa itu atau khawatir itu terus menerus di dalam kehidupan kami, menguasai hidup kami, saudara. Oke. Nah, kalau di Matius pasal yang ke-6 ayat 27 dikatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada kan, saudara? Saudara khawatir, saudara pikir, saudara tidak bisa tidur, bolak-balik di ranjang, saudara. Saudara tidak suka makan, tidak bisa makan, saudara. Pokoknya saudara diam saja terus pikirkan masalah-masalah saudara. Nah, saudara tidak bisa menambahkan, tidak bisa juga merubah. Siapa sih yang bisa merubah keadaan saudara? Keadaan tidak bisa saudara rubah, saudara. Kadang-kadang kita khawatir sampai hari besok pun. Yang masa yang akan datang, aduh anak-anak saya, kita doakan ya, tadi sudah doakan buat anak-anak karena terus terang aja kita ada rasa khawatir, betul enggak? Anak-anak kita mau jadi apa nanti ya, keadaan terus begini, COVID tidak selesai. Tapi ya begitu, kita bawa ke Tuhan, ya.
Karena firman Tuhan juga katakan bahwa apa itu dia bilang, jangan kamu khawatir akan hari esok, dia bilang. Karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari saja ini sudah cukup untuk sehari ini, saudara. Jadi saudara jangan bodoh pikir besok nanti kenapa, nanti kalau saya sakit, saya meninggal, nanti bagaimana dengan anak, mantu, cucu, ya pikir begitu. Padahal belum mati, tahu jangan pikir yang akan datang saudara. Belum tentu mati, mungkin hidup masih 10-20 tahun lagi. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Tapi tetap itu datang di dalam pikiran kita, betul nggak? Dan rasa khawatir itu bisa bikin kita itu takut, khawatir, semua itu bisa bikin kita itu tenggelam, saudara, tenggelam. Bisa bikin kita sakit, mati, saya katakan begitu, bisa bikin kita stres, bisa bikin kita gila juga loh, saudara. Mental, oke, saudara. Jadi hati-hatilah, saudara. Ya, jangan sampai kita apa itu izinkan ketakutan, kekhawatiran. Saudara, di saat-saat belakangan ini saya sungguh-sungguh kalau mau dibilang menderita juga, saudara, ya, dengan adanya COVID. Ya, buat saya COVID tinggal di rumah tidak menjadi masalah, saudara. Tetapi ada yang keluarga yang sakit, ada pokoknya macam-macam persoalan, saudara. Ya, jadi ada banyak famili, teman yang meninggal, saudara. Ya, begitulah. Terus terang aja saya katakan tentang sudah takut mau kena, tidak mau kena apa COVID, tidak mau kena virus, terus sudah disuruh pergi kasih vaksin, sudah ambil vaksin, takut lagi, saudara. Ya, khawatir lagi. Ya, saya tidak pergi, saudara. Tahu, baru minggu lalu saya vaksin, saudara. Karena terus terang aja ada khawatir. Khawatir apa? Khawatir nanti kena apa tuh? Beku, darah beku, ya kan, bisa mati. Ya. Jadi macam-macam, saudara. Terus saya pikir anak saya tegur saya, kalau mau vaksin ini mau tunggu sampai kapan? Ini COVID tidak akan berlalu, masih lama, mama. Dia bilang, oke, ya sudah, saya ambil keputusan vaksin. Mau vaksin juga takut-takut. Tapi saudara, kita mengambil langkah, ikut peraturan pemerintah, ikut saja apa yang mereka suruh, vaksin ya vaksin, daripada kan enggak vaksin juga nanti kan bisa satu waktu juga meninggal, kan? Vaksin juga nanti satu waktu kalau orang bilang isu-isu sini sana bisa mati dan ini dan itu, ya sama aja, saudara, meninggal. Yang penting kita pusatkan pikiran kita kepada Tuhan, ya, hati kita kepada Tuhan, hidup kita, mati dan hidup ada di tangan Tuhan, betul enggak? Oke. Nah, saudara, jangan sampai kita tenggelam, kita tuh sampai, saudara tahu kalau kita tidak percaya itu, saudara, berarti kita kalau kita takut, maksud saya kita khawatir, kita gelisah, kita cemas, pokoknya kita bingung, itu semua menunjukkan bahwa kita itu kurang percaya kepada Tuhan. Saudara tahu cerita yang tentang Petrus, saudara. Petrus waktu Yesus datang itu, mereka lihat Yesus datang berjalan di atas air, mereka pikir, wah, itu hantu. Terus itu hantu. Terus Tuhan bilang begini, ini saya, oke? Jangan takut. Terus Petrus bilang, wah, Tuhan berjalan di atas air. Petrus bilang begini, Tuhan, kalau betul itu kamu, Tuhan, coba panggil saya berjalan di atas air. Ya. Terus Tuhan bilang, oke, datang. Petrus berjalan di atas air. Terus Petrus berjalan di atas air. Tapi saudara lihat di Matius pasal yang ke-14, kita lihat ayat 30, oke? Begitu Petrus berjalan di atas air, dia bilang, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ini cuma tiupan angin loh, oke? Tapi dia takut, saudara. Takutlah ia. Dan apa? Mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi berarti saudara kurang percaya. Rasa takut berarti ya tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau tapi saudara, ya saya katakan lagi ya, kadang-kadang kita bimbang, ragu, tapi berserulah kepada Yesus, oke? Makanya Paulus mengajar kepada kita mau lihat kembali tadi Filipi yang pasal keempat, itu ayat 6, dia bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga, berarti apa saja, hal-hal besar, hal-hal kecil, tidak usah khawatir, kata Tuhan. Tapi
Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Luar biasa kan saudara? Ajaran Paulus yang luar biasa saudara. Satu-satunya jalan saudara. Kita datang kepada Tuhan. Daripada kita khawatir saudara tidak bisa merubah hidup kita, tidak bisa menolong kita. Kita datang kepada Tuhan. Dengan berdoa dia bilang. Berdoa saudara. Saudara berdoa datang kepada Tuhan. Daripada cari siapa-siapa, cari orang minta pertolongan sini, minta pertolongan sana, pun belum tentu saudara bisa terlepas daripada persoalan. Dan dia katakan, kedua, nyatakanlah segala keinginannya kita, keinginan hati kita itu. Dengan kerendahan hati saudara, kita datang berdoa kepada Tuhan saudara. Bukan mau bawa list permohonan, tetapi saudara boleh sampaikan kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga bisa begitu saudara. Tuhan Yesus juga tuh waktu dia di Taman Getsemani itu saudara mau menghadapi salib itu saudara. Dia takut saudara. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39. Maka ia maju sedikit waktu mereka itu duduk bersama-sama berdoa. Dia lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, jadi sebenarnya firman Tuhan itu mengajar kepada kita, kalau kita berdoa itu doa kita itu Tuhan akan mengabulkan kalau kita itu meminta sesuatu kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu dia tahu kehendak Bapaknya itu supaya dia itu mesti mati di atas kayu salib. Tetapi karena begitu rasa takutnya, rasa cemasnya, dia berseru kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Nggak salah. Jadi makanya firman Tuhan bilang, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi saudara ada apa saja saudara, curhat saja sama Tuhan saudara, tapi dengan tulus hati saudara. Saudara ngomong, saudara takut apa, saudara khawatir apa, saudara mau perlu apa, saudara ngomong saja saudara. Tuhan itu tidak marah. Tuhan mendengar semua doa kita saudara. Saudara percaya? Amin. Makanya datang kepada Tuhan. Jangan lari ke sini, lari ke sana, saudara. Oke? Cari Tuhan, saudara. Nah, dia bilang, 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Betul? Jadi ada apa-apa, saudara. Jadi saya bisa bicara hari ini, saudara. Saya sudah terlepas dari segala tekanan, kekecewaan, ketakutan, ya, kecemasan, kekhawatiran. Ya, jadi saya diingatkan Tuhan supaya ini kembali kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan saudara, makanya saya hari ini saya bilang kepada teman-teman, saya karena sudah menderita juga sudah lewat, baru saya bisa cerita kepada saudara, kasih apa itu, ya bukan nasihat lah, ya kasih peringatan kepada saudara akan firman yang dari Paulus ini saudara. Oke? Dan yang berikutnya dia bilang ucap syukur saudara. Oke? Ucap syukur saudara. Jadi kalau kita datang berdoa tuh saudara, kebanyakan kita datang berdoa tuh dia bilang apa? Dia bilang dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara doa, saudara sampaikan segala permohonan apapun saudara dengan ucap syukur saudara. Ucap syukur di sini maksudnya nih bukan karena nanti kita dapat jawaban Tuhan, ya doa-doa kita. Bukan saudara. Karena kalau kita mau tunggu jawaban kita baru ucap syukur, di sini tidak dikatakan bilang, terima dulu baru ucap syukur. Betul, kalau kita terima jawaban Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuh, kita ucap syukur. Tetapi di sini Paulus mengajar kepada kita datang dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maksudnya ucapan syukur bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan sebelum kita menerima jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan itu belum tentu sesuai kehendak kita. Betul enggak?
Kalau tidak sesuai, bisa-bisa saudara kita tidak ucap syukur. Jawaban Tuhan itu selalu ada, tetapi jawabannya bisa iya, bisa tidak, dan juga bisa tunggu, sabar, tunggu dulu. Ya, jadi maksud ucap syukur ini, kita ucap syukur. Kehidupan kita ini dikuasai oleh Tuhan. Kita sering bilang, He is in control. Tuhan itu yang menguasai keadaan semua. Tuhan ini yang menguasai hidup kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, yang mengasihi kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Itu kita ucap syukur. Jadi keadaan yang tidak enak, bagaimanapun kita tetap ucap syukur. Karena kita tahu Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kita. Betul, saudara? Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk terhadap diri kita. Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kasih Tuhan itu luar biasa. Dia yang sudah izinkan anak satu-satunya mati untuk kita. Dia tidak pernah akan membiarkan kita. Dia akan memperhatikan semua kehidupan kita, kebutuhan kita, keperluan kita, saudara. Tapi saudara, Tuhan, kita mengucap syukur karena keadaan yang tidak enak pun sekalipun yang kita merasa menderita, tertekan, saudara, kita tahu persis bahwa Tuhan itu, dia turut bekerja dan dia akan mendatangkan satu kebaikan bagi kita. Tujuan Tuhan, yaitu di dalam keadaan yang tidak enak ini, COVID ini, pandemik ini, tidak pernah henti-hentinya. Karena Tuhan masih mau membentuk kita, Tuhan masih mau memanggil kita, supaya kita berserah hanya kepada Tuhan. Dan percaya, Tuhan mau menyelamatkan kita, saudara. Kalau saudara jangan lupa Roma pasal 8, saya ini ayat yang saya paling senang, saudara, dan saudara semua juga suka pasti, saudara. Roma pasal 8 ayat 29 saya bacakan. Dia bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ada haleluya? Puji Tuhan, saudara. Pegang firman ini, saudara, dan percaya. Percaya, saudara. Tuhan turut bekerja, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara pikir Tuhan ini lagi tertidur, apa Tuhan tidak peduli? Ya, kita lagi mengalami COVID sampai selama ini. Tuhan tahu, tapi karena Tuhan sayang kepada umat ciptaannya, sudah dikatakan bahwa Tuhan itu mau supaya tidak ada yang binasa, tapi semua bisa menerima keselamatan, hidup kekal bersama Tuhan. Jadi Tuhan menunggu kita. Terus. Kita itu sungguh beruntung, saudara. Kita harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dalam keadaan kejepit, keadaan jelek, keadaan buruk, apapun, ingat baik-baik. Jangan tanya, kenapa Tuhan? Why me? Kenapa Tuhan? Kenapa? Saudara tidak pernah akan dapat jawaban. Karena kita sendiri sudah tahu. Karena Tuhan mengasihi. Semua ini ujian-ujian ini untuk mendatangkan kebaikan. Membentuk kita supaya kita bisa keluar seperti emas murni. Betul enggak? Membentuk iman kita menjadi makin kuat dan makin kuat lagi. Makin percaya dan makin percaya lagi, saudara. Saya dengan keadaan COVID ini, saya sungguh makin percaya. Saya sungguh-sungguh, ya tentu dari dulu percaya, tetapi dengan kejadian-kejadian ini, apa yang saya lihat, sungguh-sungguh Tuhan campur tangan. Dan sungguh-sungguh hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Saudara, tidak ada siapa-siapa lain di dunia ini, saudara. Jadi makanya firman Tuhan katakan, bersukacitalah, oke? Tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5, saudara boleh buka, saudara. Tetap ingat baik-baik, saudara. Tuhan mau kita bersukacita di dalam Tuhan. Kalau tadi itu Filipi pasal yang keempat, kalau saudara baca di ayat keempat dan kelima juga, Tuhan mau kita itu bersukacita di dalam Tuhan. Karena saudara kalau hilang sukacita, saudara, itu di dalam Tuhan, saudara mau datang ke Tuhan juga susah, saudara. Jadi saudara masih tetap jaga, saudara. Sukacita itu senantiasa, saudara. Oke.
Dan tetaplah ayat 17, tetap berdoa saudara. Jangan lupa berdoa. Dalam hal apapun, hal kecil pun berdoa saudara. Kadang-kadang kita pikir hal besar-besar baru berdoa. Hal cuma kecil, kita pikir, tidak perlu berdoa. Padahal Tuhan senang saudara. Berdoa saudara. Berdoa. Burung saya hilang saudara. Saya ingat burung saya hilang saudara. Saya nangis 1 minggu. Ya. Tapi saya berdoa. Cuma burung saja juga. Kan kita boleh berdoa saudara. Ya kan? Ya, tetapi burung tidak kembali. Tetap tidak kembali, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya sudah curhat sama Tuhan. Ya, saya sendiri burung saya hilang. Apa saja saudara. Kehilangan, lebih-lebih kehilangan pekerjaan saudara. Saudara butuh pertolongan apa saja sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tetap berdoa. Setiap saat berdoa. Saudara berdoa jangan, nanti malam aja berdoa. Tiap malam saya berdoa, kalau banyak orang bilang begitu ya. Tiap malam saya berdoa. Berdoa itu setiap saat saudara. Apa saja timbul, apa saja di saat Tuhan menjamah hati kita, kita perlu pertolongan Tuhan atau kita perlu ikut campur tangan Tuhan, kita perlu berdoa saudara. Berdoa saudara. Oke. Nah, jadi terus ayat yang ke-18 dia bilang begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ingat saudara, ucap syukur. Syukur, sungguh-sungguh syukur saudara. Syukur. Orang-orang kadang-kadang bilang begini, jadi kita dalam kecelakaan, kita dalam kesulitan, kita dalam kematian, kita harus ucap syukur. Kita merasa sedih, kita merasa kecewa, tetapi kita kehilangan. Tetapi kita ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Itu. Saudara mesti tetap ingat kebaikan. Saudara, kita hidup itu kita mesti belajar mengalami kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya, Tuhan ikut campur tangan, Tuhan itu baik, saudara. Oke, Tuhan pasti mau menolong kita. Jadi ucap syukur senantiasa. Nah, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 kita sambung tadi yang tadi kita sudah baca juga. Dia bilang ayat yang ke-7 dia bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya dia bilang, pokoknya kalau kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membawa segala problem kita, nyatakan segala persoalan kita, permohonan kita, apa saja saudara, ya kepada Tuhan dengan hati yang tulus, jangan dengan tidak tulus saudara, jangan karena takut atau apa begitu, ya jangan munafik lah begitu. Ada firman Tuhan yang mengatakan, ya kalau kita datang berdoa tidak usah bertele-tele saudara, karena Tuhan sudah tahu sebelum apa yang kita perlu. Tidak usah dengan mesti kita, saya nggak bisa berdoa, saya mesti pakai kata-kata yang bagus atau bagaimana. Tidak usah. Karena Tuhan tahu dan dia akan menjawab semua doa-doa kita, saudara. Oke? Jadi, dia bilang, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu yang akan melampaui segala hal, akan memelihara kita, saudara, luar biasa. Makanya judul tadi saya kasih, dari kekhawatiran, saudara, kita akan sampai kepada kedamaian yang luar biasa, kedamaian ilahi, kedamaian yang dari Tuhan. Dia bilang melampaui segala akal. Kalau damai yang melampaui segala akal itu saudara mana bisa saya mau terangkan damai yang bagaimana, nggak bisa, nggak mengerti, karena sudah dikatakan melampaui akal kita. Jadi berarti akal kita tidak bisa mengerti, saudara percaya? Tetapi damai itu yang akan memelihara kita, saudara. Hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Nah, saya nggak bisa terangkan itu damai, itu saudara nggak bisa. Tapi saya bisa katakan kepada saudara, damai ini yang Tuhan berikan itu hanya untuk saudara dan saya. Kita yang hidup sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan terus, saudara, kita bisa merasakan di dalam hati saudara. Itu damai itu dikatakan begini, kalau di dalam bahasa Inggris dia bilang apa, guard, oke? Jadi Tuhan peace will guard, dia bilang menjaga. Nah, kalau saya baca kembali di dalam keterangan di dalam bahasa Greek itu dia bilang sepertinya satu grup tentara yang menjaga kota, saudara. Kalau tentara menjaga kota itu sehingga musuh-musuh datang itu tidak bisa masuk. Penjagaannya begitu ketat, saudara. Oke. Jadi itu penjagaan. Jadi
apa tuh dia bilang damai yang menjaga hati dan pikiran kita ini saudara, sehingga kita, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada hal-hal yang akan masuk menindih kita saudara. Saudara bisa, maksud saya susah untuk diterangkan karena dia sudah bilang oke, apa tuh yang melampaui akal, jadi melampaui akal pikiran saya juga melampaui akal pikiran saudara juga. Tidak mungkin ada orang bisa mengerti, tapi saudara merasakan itu saudara. Percayalah kepada saya saudara. Oke? Karena apa Tuhan bilang begini di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini kata Tuhan Yesus, oke? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Percaya saja saudara. Oke? Saudara tidak bisa lihat, ya kan? Saudara, tetapi inilah damai sejahtera Tuhan yang bukan dari dunia. Kalau barang hari dari dunia, kesenangan dari dunia, sukacita dari dunia, penghiburan dari dunia, itu kita masih bisa dengar, kita masih bisa merasakan rangkulan, pelukan dari teman-teman, saudara-saudara, betul? Kalau kita khawatir, kita kecewa, kita sedih, orang datang merangkul kita. Tetapi ini Tuhan yang memberikan damai sejahtera ini yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah ini yang kita butuhkan. Dan untuk sampai kepada damai itu memelihara kita pertama ya kita harus datang kepada Tuhan dengan doa. Dengan menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Segala permohonan permintaan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi marilah kita belajar saudara. Kita jangan lagi mau ditindih atau dicekam, dibikin susah oleh kekecewaan kita atau kecemasan kita atau kekhawatiran kita. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang mengetahui segalanya. Kita punya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Tuhan berkati saudara. Oke, enjoy your day. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba naikkan syukur dan terima kasih kalau hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami yang ada hidup di dalam keadaan yang tidak enak di COVID-19 yang sungguh-sungguh menyusahkan banyak orang saudara. Kami tahu banyak yang kecewa, banyak yang susah, banyak yang sedih, banyak yang gelisah Tuhan, banyak yang khawatir saudara. Tetapi terima kasih Tuhan kalau Tuhan mengajar kepada kami melalui firman ini Tuhan. Kami akan mau taat Tuhan melakukan firman-Mu. Kami mau pusatkan pikiran kami, hidup kami hanya kepada Engkau. Bukan kepada hal-hal atau kejadian di sekitar kami yang menakutkan. Tapi hanya kepada Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus